Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Bersama saya Mikrom Utama yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Nah pemirsa TVRI Bengkulu, tahukah Anda bahwasanya 99% pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. Dan ini menyerap 97% tenaga kerja secara nasional. Dan juga mereka ini berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB kita sebesar 61%. Dan pantas kalau kita menyebut pelaku-pelaku usaha ini merupakan tulang punggung ekonomi, pahlawan ekonomi bangsa. Dan tentunya berangkat dari semangat itu, kami TVRI Bengkulu dalam edisi spesial ini yaitu Berendo, kami mengangkat tema UMKM berinovasi. Dan tentu sudah hadir 2 narasumber yang luar biasa. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Erwen Gunaidi selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu. Selamat sore. Ya, Pak. selamat sore. Apa kabarnya, Pak? Baik-baik saja. Lancar jalan ke sini ya, Pak? Lancar. Alhamdulillah. Lancar. Ya. Dan yang kedua kami juga menghadirkan pelaku usaha langsung, yaitu ada Bang Sutra Hidayat. Kalau kami sering panggil Bang Dayat, bener ya, Bang? Beliau ini merupakan, apa saya sebut, founder kah? Founder dari UKM Kupesan. Bolehlah, pelaku aja. Pelaku usaha ya. Jadi memang salah satu promotor pelaku usaha yang luar biasa di Provinsi Bengkulu ini. Nah, saya mau ke Pak Edwen dulu. Kalau kita bicara soal UMKM berinovasi, secara garis besar, kalau Pak Edwen sendiri melihat di Provinsi Bengkulu, bagaimana sih situasi, kondisi, perkembangan UMKM kita saat ini? Terutama kalau kita bicara soal tema berinovasi, apakah memang sudah ada inovasi-inovasi yang luar biasa yang dilaksanakan oleh UMKM kita? Jadi, ya terima kasih kepada Pak Mikrom sebagai moderator dan pihak dari TVRI telah mengundang kami di acara ini. Bagaimana UMKM kita di Provinsi Bengkulu ini tumbuh kembang setelah COVID-19 berlalu. COVID-19. Ya. Jadi di tahun 2019, 2020, 2021 itu memang UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori lemah. Bahkan ada yang berhenti waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, COVID sudah selesai di tahun 2022, maka secara beransur-ansur UMKM kita yang ada di Provinsi Bengkulu sudah mulai tumbuh kembang. Ya, terutama yang usaha mikro. Ya, kalau sudah kecil menengah itu mungkin sudah kategori perkembangan sudah tinggi. Jadi kalau yang mikro ini kan banyak pelaku mikro ini yang menyentuh kepada masyarakat kecil. Ya, jadi alhamdulillah pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini sudah mulai tumbuh. Ya. Dari kalau nggak salah saya kemarin itu berdasarkan SIDT, Sistem Informasi Data Terpadu, itu tercatat di seprovinsi Bengkulu yaitu 9 kabupaten, 1 kota ada kurang lebih 188.316 UMKM. Hampir 200.000 ya, Pak? Ya. Mungkin kalau saat ini mungkin sudah mencapai 200.000-an. Ya. Mungkin itu Pak Mikro. Ya, jadi memang pasca pandemi COVID-19 kemarin memang sempat terhantam ya, Pak? Ya, namun melihatnya saat ini sudah mulai berkembang kembali. Sudah mulai berkembang. Dan Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu terus mengawasi dan memonitoring seperti apa kira-kira? Ya, jadi kami dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bengkulu sekarang ini lagi menggalak-galakkan penjualan ini melalui digitalisasi. Oke, digitalisasi. Ya, baik itu dari sosialisasi maupun dari BIMTEK. Ya. Oke. Di 2024 kita sudah melakukan BIMTEK seperti BIMTEK Barista. Ya, kalau 2025 ini kita barusan melakukan BIMTEK di marketplace. Oke. Ya. Oke, nanti saya tanya konkretnya seperti apa ya. Kalau tadi disebutkan BIMTEK dan masih banyak lagi. Saya mau ke Bang Dayat dulu. Nih Bang Dayat ini kan kalau kita ngobrol tadi sudah cukup lama ya di dunia usaha dan pastinya menemukan tantangan. Kalau kita sebut tadi ada pandemi COVID-19. Tapi bagaimana sih Bang ceritanya mungkin tantangan yang dihadapi selama berusaha ini?
Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih Mas Makrom. Untuk di Bengkulu ini sebenarnya memang betul nih katakan oleh Pak Kabid tadi, Pak Erwin, bahwa dampak dari COVID ini sangat memukul ya untuk pelaku-pelaku UMKM. Tapi sebagai pelaku UMKM mikro, ini ada keuntungan tersendiri. Karena apa? Dia skalanya kan masih skala skup kecil. Ya. Nah, ketika mereka dihantam oleh COVID itu, mereka untuk berputar haluan itu lebih gesit dibandingkan untuk kelas yang menengah atau yang besar. Ya kan, untuk beralih misalnya dari usaha yang mungkin berbanding terbalik dari usaha sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang berdampak sekali itu adalah ketika mereka tidak melakukan inovasi. Seperti tema kita pada hari ini, inovasi. Tidak beradaptasi terhadap keadaan ya. dengan keadaan itu. Karena saya berprinsip, saya memahami bahwa ketika ada sebuah sebuah pandemi atau sebuah kejadian besar, itu sebenarnya ada sebuah peluang. Ada sebuah peluang. Nah, kami juga waktu itu sebelumnya belum ada ya akan melihat akan terjadi pandemi seperti itu. Ya, tentu tidak ada yang prediksi, Pak ya. Kan nggak bisa prediksi gitu. Tapi ketika kita dihantam oleh pandemi seperti itu, ya kita langsung berubah gitu. Kita langsung berubah untuk melakukan inovasi seperti itu kan. Dan ketika kita melakukan inovasi itu, alhamdulillah hasilnya malah Lebih berkembang. signifikan Pak, lebih besar malah besar gitu dari kan. sebelumnya. Karena apa? Omset kami waktu itu melejit betul. Bahkan banyak yang kami tidak bisa cover untuk pengantaran seperti itu. Nah, yang kedua itu yang pertama itu ya. Jadi mindsetnya dulu ya. Jadi apapun itu ketika ada tantangan ataupun kejadian-kejadian yang memang tidak bisa kita prediksi itu, ya kita harus cepat-cepat berubah, ya kan? Bukan malah diam di situ, malah nanti mati kan. Nah, yang kedua yaitu cepat menangkap peluang. Ya, cepat menangkap peluang ini karena gini, banyak bahkan hampir rata-rata semua orang tuh bisa melihat peluang. Oke. Ya, tapi yang eksekusi langsung itu jarang. Ya. Nah, yang saya sering alami itu ketika sharing dengan teman-teman pelaku UMKM, kamu buat usaha ini idenya dari mana? Saya dulu pernah buat loh ide seperti ini. Nah, artinya ide ini itu kan semua orang bisa ciptain. Betul. Tapi eksekusinya itu siapa yang cepetan yang bisa mengambil peluang itu gitu. Oh ya, jadi memang terhambat kalau kita tidak bisa eksekusi ya, Bang. Tidak bisa eksekusi Oke, gitu. kalau- Dan memang di perjalanan itu tentunya pasti ada tantangannya. Misalnya kita sudah eksekusi ini ya kan, kita sudah melihat peluang lalu kita eksekusi. Nah, nanti ketika tantangan itu mungkin di jalan ya, mungkin ada trouble atau apa ya. Contohnya mungkin kayak di Bengkulu ini kalau untuk digitalisasi ya, kalau yang saya alami dulu itu sangat sulit. Karena apa? Untuk sejenis usaha yang berbasis digital itu mungkin secara nasional juga mungkin baru dikenal oleh masyarakat, ya kan. Masuk Bengkulu juga itu terjadi delay, ya mungkin beberapa tahun. Nah, setelah beberapa tahun belakangan pasca COVID itu mungkin sekitar 4 tahun belakangan ini baru grow-nya tinggi, Pak ya. Nah, grow-nya tinggi. Nah, ketika kami memulai digitalisasi di awal itu ya orang lihat ini apa kayak gitu kan, ya kan, bisnis sayur online ya, yang bahkan di Indonesia juga mungkin baru dimulai, belum ada yang aplikasi besarnya seperti itu. Jadi untuk sekarang sih untuk digitalisasi saya pikir insya Allah bisa lebih cepat pertumbuhnya gitu. Oke, kalau Pak Edwin melihat digitalisasi saat ini seperti apa animo masyarakat dalam bertransformasi usahanya ke digitalisasi? Jadi kalau kadang kami ini kan monitoring kabupaten kota, memang kalau secara pendekatan digitalisasi masyarakat kita ini pada umumnya sekarang sudah sangat mengenal, Ya, sangat familiar. sudah melihat dan mereka ini sudah antusias. Oke. Dalam artian antusias karena hampir setiap masyarakat itu menggunakan HP Android, ya kan? Jadi mereka Sarananya sudah bisa lihat ini, apalagi kini kan sarana medsos ini nggak lepas dari masyarakat kita. Ya. Jadi apa-apa mungkin ibaratnya lihat dulu di HP, lihat dulu di marketplace atau kupesan, baru kalau memang nggak cocok mungkin baru cari ke lapangan, gitu. Jadi memang digitalisasi kita pada saat ini masyarakat kita Bengkulu sudah mengenal dan lebih mendalam, lebih tahu tentang digitalisasi. Ya. Oke, jadi memang
sebenarnya pandemi COVID-19 kemarin ini memang membuka peluang ya. Ternyata Ya, betul, kita betul, bisa hidup Ya. dengan transformasi digital. Ya. Dulu siapa yang expect bahwasannya kita bisa memesan sesuatu kan hanya lewat handphone. Dan ini yang dilakukan oleh Kupesan ya Bang. Ya. Seperti apa mungkin cerita bisa diceritakan kepada masyarakat awalnya Kupesan ini hadir karena apa ini? Iya, boleh. Jadi awalnya itu idenya sebenarnya cuma membantu pedagang pasar, pedagang pasar. Karena saya berasal dari keluarga yang berjualan berdagang gitu kan di pasar. Nah waktu itu karena apa namanya ekonomi itu mulai lambat, Oke. mulai terlambat. Biasanya kan menuju akhir tahun, Pak. Ya, Nah, agak tahun. melambat dia. Ya. Nah jadi di situ diskusi dengan saudara juga kan dengan kakak saya. Apa sih yang bisa kita buat ini? Gitu kan. Ya, yuk kita jualan. Tapi langsung kita antar. Oke. Idenya cuma itu. Itu tahun berapa itu Bang? 2018. 2018 saat itu. 2018. Jadi idenya cuma membantu untuk mendeliver ya dari produk pasar ke customer. Seperti itu. Nah, jadi karena waktu itu belum ada ibaratnya role model untuk usaha yang seperti ini, ya cari-cari di luar gitu kan, ya searching, kemudian ya scroll-scroll di IG Pak ya. Nah, ketemu gitu kan, oh coba lihat-lihat pelajari itu setelah dibuka itu kan cari teman untuk diskusi, ya, cari komunitas untuk diskusi, ya untuk diskusi ya. Kalau mungkin sekarang sudah enak ya kata Pak Erwin tadi ada BIMTEK, ada seminar, ada workshop, ya kan dibiayai dan segala macam gitu kan. Nah kalau kami dulu itu harus mencari sendiri, cari dulu gitu informasinya. Nah setelah itu konsepnya ini kita diskusikan bareng-bareng. Kalau tadi cuma berdua dengan kakak, yang ini ada teman-teman yang mempunyai basic ilmu masing-masing. Nah, kita kumpulin. Akhirnya konsep ini kita validasi, lalu kita uji. 2018 akhir kita uji, 2019 kita launch. Oh jadi memang 2019 ini launching Kupesan ini ya, dan alhamdulillah memang saat ini kalau dari Bang Dayat lihat pemerintah sudah hadir ya mendukung UMKM dan tentunya ini sudah ada beberapa produk kalau pemirsa TVRI Berindo bisa lihat, tapi nanti kita akan review bareng-bareng Kupesan ini produknya seperti apa. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berindo TVRI Bengkulu.